voce di Maria dentro l'anima mia, come un balsamo scende sulle ferite le porta. Bagi sahabat wirid yang mempunyai kesaksian atau pengalaman hidup berjalan bersama Yesus, dapat mengirimkannya melalui audio, video, atau tulisan ke alamat email kami di wiridtravelingwithjesus@gmail.com. Terima kasih. Selamat Bapak, Ibu, Saudara sekalian, selamat datang di channel Traveling with Jesus, teman baca Alkitab setiap hari bagi Anda semua. Bacaan kami ambil dari kalender liturgi Katolik. Mulai sekarang, Anda bisa mengakses bacaan yang kami bacakan dalam bahasa Indonesia, Inggris, dan Italia. Bacaan dalam bahasa Indonesia dan Inggris dapat diakses setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, dan khusus bahasa Italia hanya pada hari Minggu. Selamat menikmati tayangan kami. Tuhan memberkati. Santo Laurentius dari Brindisi. Cesare Rossi dilahirkan di Brindisi, Italia pada tahun 1559. Cesare mengambil nama Laurentius ketika ia menjadi seorang Fransiskan Kapusin pada usia 16 tahun. Ia diutus ke Universitas Padua untuk belajar teologi. Laurentius mengejutkan banyak orang dengan belajar juga 6 bahasa asing. Bahasa ibunya adalah bahasa Italia. Ia fasih berbahasa Prancis, Jerman, Yunani, Spanyol, Syriak, dan Ibrani. Selain itu, Santo Laurentius memiliki pengetahuan mendalam tentang kitab suci. Setelah ditahbiskan menjadi imam, ia menjadi seorang pengkhotbah yang populer. Karena kemampuannya berbahasa Ibrani, ia berkarya demi pertobatan orang-orang Yahudi yang tinggal di Roma. Kemudian hari, Santo Laurentius diutus untuk mendirikan ordonya di Austria. Kaisar Rudolf II tidak menghendaki kedatangan mereka. Tapi kelemah lembutan Laurentius dalam merawat para korban wabah penyakit di sana telah melunakkan hati Kaisar. Kaisar meminta Laurentius untuk membujuk para bangsawan Jerman agar melawan pasukan Turki. Kala itu, pasukan Turki sedang berusaha menghapuskan kekristenan. Laurentius berhasil meyakinkan para bangsawan, tapi para pemimpin mereka mendesak agar sang imam ikut serta bersama pasukan ke medan perang guna menjamin kemenangan. Ketika para prajurit melihat betapa besar bala tentara Turki, mereka ketakutan dan bermaksud mengundurkan diri. Sehingga Santo Laurentius sendiri yang memimpin pasukan. Ia hanya bersenjatakan salib. Para prajurit Kristiani menjadi percaya dan bertempur dengan gagah berani. Pasukan Turki berhasil ditaklukkan dengan mutlak. Santo Laurentius disanjung, tetapi ia tidak berbangga diri atas keberhasilannya. Ia menyerahkan segalanya pada Tuhan dan memanjatkan pujian kemuliaan baginya. Pada tahun 1602, Santo Laurentius menjadi superior jenderal ordonya. Ia berkarya, berkhotbah, dan menulis guna menyebarluaskan kabar gembira. Ia pergi dalam misi-misi perdamaian yang penting ke Munich, Jerman, dan Madrid, Spanyol. Para penguasa wilayah-wilayah tersebut mendengarkan nasihatnya dan misinya berhasil gemilang. Tapi Santo Laurentius terserang penyakit parah. Ia kecapean karena medan perjalanan yang berat dan beban tugas yang menegangkan. Ia wafat tepat pada hari ulang tahunnya, yaitu 22 Juli 1619.
Santo Laurentius dinyatakan kudus oleh Paus Leo ke-13 pada tahun 1881 dan ia dihormati sebagai doktor apostolik oleh Paus Yohanes ke-23 pada tahun 1959. Cerita ini diambil dari Yesaya Indosel.net. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Datanglah ya Roh Kudus, datanglah dengan kekuatan hati Santa Perawan Maria yang tidak bernoda mempelaimu yang terkasih. Datanglah, bimbinglah kami, hiburlah kami. Katakan pada kami apa yang harus kami lakukan, dan bantulah kami memahami kehendak Tuhan dalam hidup kami melalui firman-firman yang kami dengar hari ini. Amin. Bacaan liturgi 21 Juli 2021. Hari biasa, Pekan biasa ke-16. Bacaan pertama. Sesungguhnya, aku akan menurunkan hujan roti dari langit. Bacaan dari Kitab Keluaran. Segenap jemaah Israel berangkat dari Elim, lalu tiba di padang gurun Sin, yang terletak di antara Elim dan Gunung Sinai. Mereka tiba di sana pada hari yang ke-15 bulan yang kedua, sejak mereka keluar dari tanah Mesir. Di padang gurun itu, bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel terhadap Musa dan Harun. Mereka berkata, andai kata tadinya kami mati di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, tatkala kami duduk menghadap kuali penuh daging dan memakan roti sepuas hati. Sebab kalian membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Lalu bersabdalah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya, aku akan menurunkan hujan roti dari langit bagimu. Maka bangsa ini akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari. Dengan cara itu, aku hendak menguji apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Dan pada hari yang ke-6, apabila mereka memasak yang mereka bawa pulang, maka yang dibawa itu akan menjadi 2 kali lipat banyaknya daripada yang mereka pungut setiap hari. Lalu Musa berkata kepada Harun, katakanlah kepada seluruh jemaah Israel, marilah dekat ke hadapan Tuhan, sebab ia telah mendengar sungut-sungutmu. Dan ketika Harun sedang berbicara kepada seluruh jemaat Israel, mereka mengarahkan pandangan ke arah padang gurun. Maka tampaklah kemuliaan Tuhan dalam awan. Maka bersabdalah Tuhan kepada Musa, aku telah mendengar orang Israel bersungut-sungut. Katakanlah kepada mereka, pada waktu senja, kalian akan makan daging, dan pada waktu pagi, kalian akan makan roti sampai kenyang. Maka kalian akan tahu bahwa akulah Tuhan Allahmu.
Pada waktu petang, datanglah berduyun-duyun burung puyuh menutupi perkemahan mereka. Dan pagi harinya terhamparlah embun sekeliling perkemahan. Setelah embun menguap, tampaklah pada permukaan gurun sesuatu yang halus mirip sisik. Halus seperti embun yang membeku di atas tanah. Melihat itu, umat Israel saling bertanya-tanya, "Apakah ini?" Sebab mereka tidak tahu apa itu. Lalu berkatalah Musa, "Inilah roti yang diberikan Tuhan menjadi makananmu." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Credi più nel cuore di Gesù. Le mani di Maria. Mazmur. Tuhan memberi mereka gandum dari langit. Dalam hati mereka mencobai Allah dengan menuntut makanan untuk menuruti nafsu mereka. Mereka berbincang-bincang menyaksikan Allah. Sanggupkah Allah menyajikan hidangan di padang gurun? Tuhan memberi mereka gandum dari langit. Maka Ia memberi perintah kepada awan-awan dari atas dan membuka pintu-pintu langit. Ia menghujankan mana untuk dimakan dan memberikan mereka gandum dari langit. Tuhan memberi mereka gandum dari langit. Roti para malaikat menjadi santapan insan. Bekal berlimpah disediakan oleh Allah. Ia menghembuskan angin timur dari langit dan menggiring angin selatan dengan kekuatannya. Tuhan memberi mereka gandum dari langit. Ia menghujankan daging seperti debu banyaknya, dan burung-burung bersayap dihamburkannya laksana pasir di laut. Semuanya itu dihujankannya di tengah perkemahan mereka, di sekeliling tempat kediaman mereka. Tuhan memberi mereka gandum dari langit. Sopra l'anima mia, Santa Benedizione. Bait pengantar Injil. Alleluia, alleluia. Benih itu melambangkan sabda Allah. Penaburnya ialah Kristus. Semua orang yang menemukan Kristus akan hidup selama-lamanya. Alleluia, alleluia. La sua protezione per la vita mia. La voce di... Bacaan Injil. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Pada suatu hari, Yesus keluar dari rumah dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong, lalu mengerumuni Dia, sehingga Yesus naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Yesus mengajarkan banyak hal kepada mereka dengan memakai perumpamaan-perumpamaan. Ia berkata, "Ada seorang penabur keluar menaburkan benih. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu burung-burung datang memakannya.
sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh, karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah tumbuhan itu dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 ganda, ada yang 60 ganda, ada yang 30 ganda. Barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengarkan. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Le mani di Maria, suo sorriso dolce che ci fa cantare. Benih itu melambangkan sabda Allah. Penaburnya ialah Kristus. Semua orang yang menemukan Kristus akan hidup selama-lamanya. Sahabat, we read Traveling with Jesus yang terkasih, berkah dalam. Injil hari ini mengisahkan tentang seorang penabur yang menaburkan benih. Benih itu melambangkan sabda Allah dan penaburnya adalah Kristus sendiri. Ada benih yang jatuh di pinggir jalan. Ada benih yang jatuh di tanah yang berbatu-batu. Ada benih yang jatuh di semak berduri. Dan ada benih yang jatuh di tanah yang baik. Tempat jatuhnya benih ini melambangkan sikap atau sikap hati kita. Bagaimanakah sikap atau sikap hati kita menerima sabda Allah itu? Yesus dengan tegas menyatakan, barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaknya ia mendengar. Artinya, kita sudah diarahkan untuk menjadi sebagai tanah atau lahan yang baik. Hendaknya kita menyiapkan diri dan hati kita agar sabda Allah dapat berbuah dalam hidup kita dan juga bagi sesama kita. Ada penguatan dalam Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Di setiap pergumulan yang kita hadapi, hendaknya kita senantiasa berpegang teguh pada firman Tuhan. Nantikanlah janji Tuhan dengan setia, dengan taat dan rendah hati, berpegang teguh pada firman-Nya. Jangan terpengaruh akan situasi dan keadaan, terutama saat ini, di saat global pandemik. Ingatlah, apa yang difirmankan Tuhan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Mari menjadi tanah yang baik. Mari menerima sabda Allah. Mari berbuah. La mamma mia. Doa dalam masa pandemi bersama Paus Fransiskus. Kami datang ke dalam rengkuhan tangan-Mu, oh Bunda Allah yang tersuci. Dalam situasi genting ketika seluruh dunia terhimpit oleh penderitaan dan kecemasan,
Kami menghadap-Mu Bunda Allah dan Bunda kami dan mencari perlindungan di bawah naungan-Mu. Oh Perawan Maria, di tengah pandemi ini arahkanlah pandangan-Mu yang penuh belas kasih kepada kami. Hiburlah setiap pribadi yang berada di ambang keputusasaan dan sedang meratapi kepergian orang-orang yang mereka cintai, yang terkadang dimakamkan dengan cara yang mendukakan hati. Tinggallah dan teguhkanlah mereka yang memedulikan keadaan orang-orang terkasih yang sedang sakit, namun tidak bisa berada dekat dengan mereka demi mencegah penyebaran virus ini. Penuhilah dengan harapan mereka yang terombang-ambing oleh deru kecemasan pada masa depan dan dampaknya bagi perekonomian serta pekerjaan. Bunda Allah dan Bunda kami, doakanlah kami kepada Allah Bapa yang penuh belas kasih agar masa sulit penuh rasa cemas ini dapat berakhir dan semoga fajar harapan serta ketenangan boleh kembali menyusul. Ya Bunda, seperti yang telah Engkau lakukan di Kana, mohonkanlah kepada Putra Ilahi-Mu rahmat penghiburan bagi keluarga dari yang sakit dan setiap orang yang sedang menderita sakit. Semoga mereka tetap dapat menjaga keyakinan dan kepercayaan yang teguh akan karya penyelamatan. Lindungilah para dokter, perawat, petugas kesehatan, dan para relawan yang berada di terdepan situasi genting ini dan yang sedang mempertaruhkan hidup mereka guna menyelamatkan banyak orang. Sertailah upaya dan perjuangan mereka dan berikanlah mereka kekuatan, kemurahan hati, dan kesehatan seterusnya. Tinggallah dekat dengan setiap orang yang siang malam menemani orang sakit dan para imam serta pelayan sabda-Mu yang dengan kepedulian sosial dan pelayanan Injil berusaha membantu dan mendukung semua orang. Oh perawan yang terberkati, terangilah pikiran, perasaan, dan kehendak dari setiap pribadi yang terlibat dalam penelitian ilmiah agar mereka dapat menemukan solusi efektif guna mengatasi virus ini. Dampingilah para pemimpin bangsa agar mereka dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan penuh kebijaksanaan, perhatian, dan kemurahan hati, terutama untuk membantu orang-orang yang berkekurangan, serta dapat menemukan solusi dalam menangani permasalahan sosial ekonomi dalam semangat solidaritas demi masa depan. Maria yang tersuci, gerakanlah nurani setiap pihak yang terkait sehingga dana besar yang diinvestasikan untuk mengembangkan dan menumpuk senjata dapat dialihkan secara efektif untuk meningkatkan penelitian dan pencegahan terjadinya tragedi serupa di masa depan. Bunda yang terkasih, tumbuhkanlah di dalam dunia ini rasa memiliki sebagai bagian dari suatu keluarga besar dalam sebuah kesadaran akan ikatan yang menyatukan kita. Sehingga dengan semangat persaudaraan dan solidaritas, kami bisa bahu-membahu mengatasi akar kemiskinan dan situasi penderitaan. Jadikanlah kami kuat dalam iman, tekun dalam pelayanan, teguh dalam doa. Bunda Maria penghibur orang berduka, rangkulah semua anak-Mu dalam masa sulit ini, dan bawalah doa-doa kami pada Allah, agar Allah mengulurkan tangannya yang penuh kuasa untuk membebaskan umat-Nya dari situasi pandemi yang mengerikan ini, sehingga kehidupan bisa tenang dan pulih kembali. Kepadamu yang bersinar dalam perjalanan kami, sebagai tanda pengharapan dan keselamatan, kami mempercayakan diri dan harapan kami seutuhnya, ya Perawan Maria yang penuh kelembutan dan belas kasih. Amin. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Semoga melalui pengorbanan Yesus di kayu salib dan doa-doa Bunda Maria, kita semua dibebaskan dari kutukan, dipenuhi dengan sukacita, cinta, dan memperoleh berkat Abraham yang Tuhan berkati dalam segala hal, peninggian, kesehatan, kemampuan untuk bertahan dalam penderitaan dan tetap berbuah, kesejahteraan, kemenangan, rendah hati, dan perkenanan Tuhan. Amin. Saudara-saudari, para sahabat Weary Traveling with Jesus, marilah kita memohon berkat Tuhan untuk kita semua. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara-saudari
sanak keluargamu, usaha-usaha, pekerjaan-pekerjaan, kesehatan, dan imanmu senantiasa dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Semoga Tuhan selalu menyertai kita. Syukur kepada Allah. Amin. Demikian bacaan hari ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like kami di Facebook, dan follow kami di Instagram. We Read Traveling with Jesus. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.